Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah merupakan lanjutan dari tutorial sebelumnya yang memberikan panduan cara untuk masuk ke Google Classroom bagi yang belum pernah masuk atau menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, di tutorial kali ini kita akan membahas cara menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran bagi siswa. Nah, yang pertama kita akan mencoba melihat informasi atau pengumuman yang diberikan di Google Classroom. Pertama-tama tentu saja kita buka dulu aplikasi Google Classroom-nya. Silahkan dicek di HP masing-masing di mana meletakkan aplikasi Google Classroom-nya. Kalau di HP saya ada di sini, di depan langsung ada. Kita klik, maka muncul. Nah, terkadang di beberapa handphone ada beberapa akun Gmail atau akun Google. Nah, terkadang di sini yang muncul di Classroom ini bukan kelas yang kita ikuti, maksud saya bukan kelas yang kita inginkan. Terkadang di akun yang satunya itu ada kelas lagi yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita pastikan dahulu akun yang sedang kita buka ini akun yang memang sudah kita inginkan untuk kita gunakan. Caranya adalah melewati garis 3 ini. Kita klik garis 3 di bagian kiri atas. Nah, langsung muncul di bagian atas, paling atas ini ada tulisan cek@smpn2berbah.sch.id. Nah, ini memang sudah betul di HP saya. Nah, untuk di HP siswa sekalian silahkan dicek apakah yang tertulis di atas ini sudah sesuai dengan akun yang memang akan digunakan untuk pelajaran online. Jika ini tidak sesuai, misalnya ini menggunakan akun yang satunya, kita bisa menggantinya dengan mudah. Caranya, klik tombol ini, centang kecil ini. Nah, kita klik, maka muncul semua akun yang sudah login di HP kita. Lalu kita pilih saja. Nah, karena saya sudah betul, maka saya tinggal klik di akun saya tadi. Nah, jika sudah, maka kita bisa mengklik classes. Jadi di sini ada beberapa tombol yang memiliki fungsi tersendiri. Contoh yang paling atas, classes atau kelas. Menggunakan tombol ini, ketika kita klik, maka akan muncul seluruh kelas yang kita ikuti. Seluruh kelas yang sudah kita ikuti, sudah kita join maksud saya. Coba kita klik, nah lalu saya klik di luar. Nah, di sini ada satu kelas karena saya memang baru masuk di satu kelas MPLS SMBN2 Berbah. Nah, jika kita sudah memasukkan misal kita mengikuti beberapa kelas, misal ada mapel matematika, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris dan lain sebagainya, maka di sini juga akan muncul beberapa kelas sesuai dengan jumlah kelas yang kita ikuti. Kalau kita mengikuti 10 mapel di kelas yang berbeda, ya berarti nanti di sini akan muncul 10 kotak seperti ini, 10 kelas seperti ini yang berbeda-beda. Nah, ini karena saya baru memasukkan satu kelas, maka yang muncul hanya satu. Nah, selanjutnya untuk memasuki kelas ini caranya sangat mudah. Kita tinggal klik di kotak ini agar masuk ke dalamnya. Nah, langsung masuk. Di sini langsung ada beberapa tulisan ya, karena memang sudah disiapkan oleh guru di sini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pertama-tama kita akan melihat informasi ya, seperti yang saya sampaikan di sini. Cara melihat informasi atau pengumuman. Nah, di Google Classroom itu ada fitur yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pengumuman yang terkait dengan informasi akademis. Misal
hari libur, atau mungkin terkait dengan jam belajar, atau mungkin pengumuman tentang perubahan-perubahan peraturan dan lain sebagainya. Itu bisa disampaikan melalui Google Classroom. Ya seperti kalau biasanya melalui grup WhatsApp. Nah, melalui Google Classroom pun juga bisa. Nah, di sini kita kembali ke Google Classroom. Nah, melalui kolom yang paling depan ini kita bisa melihat informasinya, yaitu di bagian stream. Jadi ketika kita pertama kali membuka Google Classroom, halaman yang muncul adalah halaman stream ini. Atau kalau bahasanya kita set menggunakan bahasa Indonesia, ini tulisannya menjadi aliran. Maksudnya apa? Nah, ini ketika saya klik tampilannya sudah memang seperti ini ya. Nah, maksudnya apa? Stream atau aliran ini. Jadi stream atau aliran ini adalah halaman yang akan muncul ketika kita pertama kali membuka kelas ini. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan Facebook ya beranda. Jadi ketika kita buka Facebook pertama kali yang muncul ya beranda, halaman beranda. Kalau misalnya Instagram ya berarti home, bagian home itu halaman yang muncul pertama kali. Nah, kalau di Google Classroom ini namanya adalah stream atau aliran. Nah, di aliran atau di stream ini, di halaman ini, semua informasi yang diberikan oleh guru akan muncul di sini semuanya. Bahkan tidak hanya informasi, tugas-tugas, materi, kegiatan, apapun yang disampaikan oleh guru, apapun itu akan muncul di sini. Kita lihat contohnya. Nah, yang paling awal itu ada di bawah. Jadi di sini formatnya adalah yang paling awal ada di paling bawah dan yang paling baru ada di paling atas. Nah, kita baca mulai dari paling bawah. Misal seperti ini. Selamat datang para siswa baru 2020 SMP Negeri 2 Berbah. Bla 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 bla. Nah, di sini kita lihat ada titik-titik, berarti ini masih terpotong. Ketika kita ingin melihatnya secara utuh, tinggal klik saja di bagian kotak ini. Kita klik, nah maka akan muncul pengumumannya yang utuh. Nah, di sini sifatnya ini hanya sambutan ya, bukan pengumuman. Jadi intinya adalah akan ada beberapa kegiatan yang harus diikuti dan harus dikerjakan, dikumpulkan tepat waktu. Nah, di sini kita juga bisa memberikan komentar terhadap pengumuman yang diberikan oleh guru ini. Misal saya memberikan komentar di sini, kita tinggal klik di paling bawah add class comment. Kita klik, lalu klik misalnya baik Bapak, terima kasih. Misal seperti ini ya. Jadi kita memberikan komentar lalu kita klik kirim. Maka komentar kita akan masuk. Nah, ini nama, karena namanya ini email hanya untuk coba-coba, maka saya beri nama cek tes tadi. Jika untuk siswa nanti akan muncul nama siswanya di sini. Lalu komentarnya. Nah, kita juga bisa memberikan komentar terhadap pengumuman yang diberikan oleh guru. Lalu untuk kembali ke halaman stream atau aliran tadi, cukup klik panah yang di kiri atas atau tombol back. Nah, akan muncul ke halaman stream atau aliran. Atau ya beranda lah, halaman rumah lah istilahnya seperti itu. Halaman rumah yang mana pertama kali kita temui ketika kita memasuki area rumah kita, area di tanah rumah kita. Nah, lanjut di atasnya pengumuman ini terdapat new assignment alias tugas baru. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tugas pun juga masuk tersampaikan melalui aliran atau stream ini. Di halaman ini juga ada di sini. Jadi otomatis ketika siswa membuka Google Classroom, membuka kelas, bisa langsung melihat, oh ada tugas baru, oh ada info baru, oh ada materi baru misal, atau oh ada kegiatan baru, apapun itu akan masuk di sini, lewat sini. Nah, selanjutnya adalah melihat daftar materi, tugas, dan kegiatan. Nah, jika kita atau siswa hanya ingin melihat daftar materi saja, tugas dan kegiatan,
Mungkin kalau misalnya, sini saya kembalikan. Jadi kalau misalnya siswa melihat melalui aliran ini mungkin akan kebingungan kalau jika sudah ada banyak informasi ya. Karena ini hanya sedikit, jadi masih relatif mudah. Tapi jika seiring berjalannya waktu, maka materi, tugas, dan kegiatan, informasi, dan lain-lain pasti akan menumpuk di sini. Nah, jika siswa hanya ingin melihat tugasnya saja, misalnya saya ingin fokus mencari tugas dulu misalnya, ingin mengerjakan tugas dulu. Nah, siswa bisa mengklik di bagian tengah ini, classwork. Nah, di classwork ini, tugas kelas ini, semua tugas, kegiatan, materi akan muncul. Saya coba klik. Nah, ini langsung lebih sedikit ya tampilannya, hanya 3. Berarti memang hanya ada 3 tugas. Jika ada materi nanti juga ada di sini, materi seperti itu. Kegiatan pun juga nanti juga bisa. Jadi yang berkaitan dengan berkaitan dengan materi pembelajaran itu nanti masuk di classwork ini. Ada di sini semua. Nah, sekarang kita lanjut ke tutorial selanjutnya, ke langkah selanjutnya. Lalu melihat daftar tugas, yang nomor 3. Lalu cara mengumpulkan tugas. Nah, tadi kita sudah tahu cara melihat daftar materi, daftar tugas, dan daftar kegiatan. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cara mengumpulkan tugasnya. Nah, saya kembalikan dulu. Nah, caranya untuk mengumpulkan tugas adalah sangat mudah. Kita mulai dari misalnya ini. Nah, pra MPLS misal. Di sini terlihat tulisan di bawahnya due Sunday 14.00. Maksudnya apa? Due ini maksudnya adalah waktu maksimal, tenggat waktu. Jadi ini adalah batas maksimal siswa mengirimkan tugas untuk yang pra MPLS ini. Nah, maaf. Nah, di sini jika siswa kok misalnya melebihi jam ini, jadi misalnya Sunday tapi jam 14.01 misal, tetap bisa mengerjakan tugas, tugas tetap bisa dikumpulkan, namun nanti statusnya menjadi terlambat. Jadi nanti ada keterangan, jadi guru nanti bisa melihat di tugas siswa ada tambahan tulisan terlambat. Tapi jika siswa mengumpulkan sebelum jam ini, maka tidak ada tulisan terlambat. Nah, sekarang coba kita buka tugasnya yang ini, kita klik saja. Nah, muncul detail dari tugas ini. Nah, kita lihat sebelum masuki bla bla bla, marilah berlatih. Nah, bla bla. Nah, kita diminta untuk follow dulu akun Instagram resmi SMP Negeri 2 Berbah. Dan sudah ada linknya di bawah ini. Nah, oleh karena itu kita coba buka link Instagram ini, lalu kita follow dan jangan lupa spam like. Kita coba klik. Lalu, nah ini ada open with, membuka menggunakan apa? Ada pilihannya browser lalu more. Kita pilih more karena lebih enak menggunakan Instagram. Nah, di sini langsung ada tulisan Instagram. Kita buka menggunakan Instagram. Ya, langsung muncul halaman akun Instagram resmi SMP Negeri 2 Berbah. Lalu kita follow. Karena ini saya sudah follow, maka sudah tulisannya following. Tapi kalau belum follow, maka warnanya biru dan ada tulisan follow. Nah, setelah itu kita tinggal spam like saja di akunnya. Nah, ini kita like. Lalu ini sudah saya like, ini di like. Ini like sudah, ini sudah. Ya, di spam like, intinya spam like saja semuanya gitu ya. Nah, setelah itu karena tadi perintahnya adalah men-screenshot, maka tinggal kita kembali ke halaman, kita screenshot saja. Ya, sudah tersimpan. Nah, langkah selanjutnya adalah mengirimkan hasil screenshot kita tadi ke Google Classroom. Caranya cukup kembali ke Google Classroom melalui tombol ini, tombol Recent App, aplikasi terakhir. Nah, kita kembali ke Google Classroom, klik Google Classroom.
Nah, sudah muncul. Langkah selanjutnya memasukkan foto screenshot tadi. Kita klik ini, panah ke atas. Ya, sudah. Lalu ada tulisan add attachment atau lampirkan, tambahkan lampiran misalnya kalau di bahasa Indonesia mungkin ya. Kita klik tambah ini, bisa di bagian sini. Kita klik untuk menambahkan file. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada drive, link, file, take photo, record photo, video, dan lain sebagainya. Nah, drive ini maksudnya adalah jika kita sudah mengupload file pribadi kita di Google Drive dan kita ingin mengirimkannya ke Google Classroom ini, kita bisa langsung mengelingkan atau menyambungkan Google Drive kita ke tugas ini. Nanti kita bisa pilih mana file yang akan kita kirimkan. Link, jika kita sudah memiliki link, kita misalnya mau mengambil dari web lain, mengambil dari website lain, kita bisa melalui tombol ini. File, nah file ini jika kita ingin melampirkan file yang tersimpan di HP kita. Nah, ini yang akan kita gunakan karena screenshotan tadi masuknya di HP kita, di memori kita, memori HP. Nah, ini sekedar informasi, kalau take foto ini ya seperti tulisannya ya, take foto, maka langsung mengambil dari kamera kita dengan foto yang terbaru, langsung ambil foto. Record video juga sama, dia merekam video langsung dari kamera. Nah, kita pilih file karena kita sudah menyimpan screenshotan tadi. File. Ya, di sini kebetulan di aplikasi saya langsung muncul recent atau yang terakhir dibuat. Jadi file yang terbaru yang terakhir itu langsung muncul di sini. Nah, di beberapa HP memang tidak pasti sama, bisa berbeda, ada perbedaan. Tentunya bisa disesuaikan dengan aplikasi HP masing-masing. Yang jelas memang harus tahu cara mencari file yang ada di dalam HP. Harus terbiasa dengan yang namanya file explorer atau penjelajah file, penjelajah berkas, dan lain sebagainya. Bisa klik di sini, garis 3 ini. Nah, di sini kan ada macam-macam, ada images, videos, audio, downloads. Nah, ini untuk yang internal, ini untuk yang memori eksternal. Ada beberapa perbedaan di beberapa handphone. Ya, silahkan disesuaikan. Memang harus familiar untuk hal ini. Nah, di sini karena saya filenya sudah ada di paling atas ini, maka saya langsung klik. Nah, klik 2 kali langsung muncul. Oh, maaf, belum. Saya klik. Saya ulangi lagi, file. Lalu klik screenshot. Oh ya, ini oke-nya ini ketutupan, mohon maaf, ini oke-nya ketutupan icon saya, tapi di sini ada oke-nya. Klik oke. Ya, file akan di-upload ke Google Classroom dari handphone kita. Nah, di sini ada tulisan could not attach. Kita ulangi lagi. File. Ya, screenshot. Oke. Ya, kita tunggu proses uploadnya. Memang tergantung jaringan handphone, tergantung sinyal, tergantung dengan paket data, tergantung juga dengan banyak faktor memang. Jadi memang harus di sini letak kreativitas kita. Jadi bagaimana kita menyikapi beberapa trouble kecil ini, kesalahan-kesalahan kecil ini. Ya tinggal diulang-ulang saja memang sebenarnya. Nah, ini sudah terupload screenshotan saya tadi. Langkah selanjutnya kita tinggal klik kumpulkan atau kirimkan. Nah, di sini tombolnya menggunakan ini, hand in. Nah, jika kita ingin memberikan komentar, bisa melalui tombol ini, add private comment. Misalnya, berikut tugas
saya Pak, terima kasih misalnya ya, maaf, terima kasih. Oke, ini misalnya saya klik kirim, lalu kita klik hand in. Jangan lupa ini harus wajib diklik ya ketika kita ingin mengumpulkan tugas, karena jika kita tidak mengklik ini, tugas tidak akan muncul di classroom-nya guru, tidak akan terkirim ke guru kita. Maka ini wajib diklik. Saya klik hand in. Nah, ini ada konfirmasinya. Hand in your work. Apakah kamu yakin akan mengumpulkan tugas? 1 attachment, 1 lampiran akan dikumpulkan untuk pra MPLS. Ini nama tugasnya. Kalau yakin, hand in. Kalau misalnya nggak yakin, cancel. Saya klik hand in. Hand in. Tunggu sebentar, sedang proses. Ya, ada tulisan di bawah, work submitted. Tugas terkumpulkan. Dan di sini cirinya kalau tugas sudah terkumpulkan ada tulisan handed in. Dan di sini ada tulisan unsubmit. Jadi kalau misalnya kita mau, waduh tugasnya salah, mau diganti ya bisa lewat sini. Unsubmit ini. Lalu, nah ini kalau kita akan mengumpulkan tugas. Nah, bagaimana jika kita ingin mengumpulkan tugas berikutnya? Tinggal klik ini panah. Ini ke bawah, klik. Nah, ini kan halaman tugas yang pertama tadi ya. Kita klik back, kembali. Maka akan muncul ke kumpulan tugas. Nah, di sini kita bisa lihat warnanya berbeda. Tugas yang sudah kita kumpulkan warnanya menjadi agak abu-abu, berbeda dengan yang bawah. Ini yang belum kita kerjakan, warnanya masih hitam, gelap, masih gelap menurut saya, masih lebih gelap. Ini yang lebih cerah. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membedakan mana yang sudah kita kerjakan, mana yang belum. Itu untuk mengerjakan tugas. Nah, langkah selanjutnya adalah yang keempat, melihat daftar tugas yang harus dikerjakan. Nah, bedanya apa dengan yang nomor 2 tadi? Ini agak berbeda. Maksud saya adalah, kalau yang nomor 2 ini kita melihat daftar materi, tugas, dan kegiatan lengkap ya. Nah, tetapi maksud saya yang di nomor 4 ini hanya melihat daftarnya saja, daftar yang harus kita kerjakan itu apa saja. Nah, caranya mudah sekali. Kita klik garis 3 di kiri atas. Ya, sudah muncul. Di sini ada tulisan kalender. Nah, melalui kalender ini kita bisa melihat tugas apa saja yang harus kita kumpulkan sesuai dengan tanggal dan waktu. Kita coba klik kalender, maka akan muncul. Nah, di sini kalender di HP saya. Melalui kalender ini kita bisa cek, khususnya misalnya hari ini tanggal 10 tidak ada, no events. Jadi tidak ada tugas atau tenggat waktu tugas yang harus saya kerjakan atau harus saya kumpulkan. Kita lihat besok tanggal 11 juga tidak ada. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini kita lihat, ada ternyata beberapa tugas. Yang ini misalnya tugas pra MPLS jam 13.59 sampai 14.00. Nah, berarti ini tugasnya adalah maksimal pengumpulannya tanggal 12 Juli 2020 jam 14. Kita bisa lihat detailnya, kita klik. Nah, ini ya. Nah, ini ada deskripsinya sebelum bla bla bla. Nah, ini kan karena memang bagusnya Google Classroom adalah dia terintegrasi dengan aplikasi Google yang lain. Sehingga jika HP kita sudah terlogin akun yang digunakan untuk login di Google Classroom ini, maka aplikasi kalender, email, bahkan Google Drive, dan lain sebagainya itu saling tersinkronasi, sehingga memudahkan baik siswa maupun guru jika ingin saling memudahkan untuk bertukar informasi, mendapatkan info terbaru, update terbaru, mengambil data, dan lain sebagainya. Itu lebih mudah, sangat mudah. Seperti ini misalnya. Jadi kalender HP itu terkoneksi dengan kalender milik Google Classroom. Nah, kita lihat selanjutnya. Tugas selanjutnya. Di sini ada tugas yang ini.
Nah, ini juga muncul deskripsinya apa, maksimal jam berapa, ini Sunday 12 Juli jam 16.00. Nah, ini kan maksimal. Seperti itu contohnya. Jadi kita bisa melihat tugas kapan saja kita wajib mengumpulkan tugas, kapan saja batas pengumpulan tugas, seperti itu. Nah, kita kembali ke langkah selanjutnya. Nah, ini selanjutnya adalah mengetahui notifikasi baru. Jadi tadi kita sudah melihat daftar tugas yang harus dikerjakan melalui kalender. Selanjutnya mengetahui notifikasi. Maka kita kembali ke Google Classroom melalui tombol ini, Recent Application, lalu Classroom. Ya, ini kembali ke Classroom ya. Ini yang Google Classroom kita tadi. Nah, untuk mengetahui notifikasi yang terbaru, kita buka lewat garis 3, lagi-lagi garis 3 kiri atas ini. Kita klik garis 3 di kiri atas. Ya, di sini ada classes yang tadi kita gunakan untuk melihat daftar kelas yang kita ikuti. Ada calendar, di mana kalender ini merupakan kumpulan tenggat waktu dari tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Bahkan ini terintegrasi dengan kalender handphone kita. Jika kita memiliki catatan lain di kalender, nah nanti juga jadi satu dengan kalender ini. Nah, untuk mengetahui notifikasi melalui tombol ini, notification. Jadi melalui tombol notification ini, semua update-update terbaru, bahkan komentar teman, komentar guru, postingan guru, atau mungkin misalnya ada tugas baru, misal nanti ada di sini. Saya klik notification. Nah, karena tidak ada info baru, maka di sini kosong. Tapi nanti jika ada info baru, maka semua muncul di sini. Sehingga kita akan lebih mudah ketika ada info baru. Jadi seperti kalau di Facebook, di Instagram lagi-lagi ya, mohon maaf ini menggunakan sosmed perumpamaannya, bahkan Twitter sekalipun kan ada notification ya, ada kolom untuk pemberitahuan. Nah, di sini pun di Google Classroom ini juga ada, mirip sekali cara kerjanya. Jadi jika ada info baru yang berkaitan dengan kita, maka akan muncul di notifications ini. Seperti itu. Nah, itulah cara menggunakan Google Classroom di handphone Android. Nah, di sini kita juga lihat, saya jelaskan dulu, masih ada satu lagi, To Do. Nah, To Do ini merupakan hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi ini mirip kalender sebenarnya. Ini mirip kalender, hanya saja To Do ini tidak terintegrasi dengan kalender kita yang tadi. Jadi ini khusus di kelas kita. Jadi khusus. Saya kembalikan lagi ya, caranya membuka To Do ini adalah melalui saya kembali ke Google Classroom tadi. Jadi awalnya dari sini ya tadi, dari kelas. Nah, jika kita ingin melihat apa saja yang harus dikerjakan, kita klik ini garis 3 lalu To Do yang harus dikerjakan. Nah, nanti muncul ini yang To Do ini yang harus dikerjakan, masih ada 2. Maka inilah tugas-tugas yang harus segera diselesaikan. Nah, di bagian kanan ini ada tulisan Done. Dan ini merupakan tugas yang sudah kita selesaikan, yang sudah kita kerjakan. Yang sudah selesai kita kerjakan, maka muncul di sini. Nah, kolom To Do ini sangat memudahkan siswa dalam mengerjakan tugas, karena siswa bisa mengetahui mana tugas yang belum diselesaikan dan mana tugas yang sudah diselesaikan. Ini yang belum, ini yang sudah. Nah, siswa akan lebih mudah nanti mencarinya. Sehingga sebenarnya Google Classroom ini sangat memudahkan siswa dalam mengikuti pembelajaran secara online. Nah, untuk kembali ke kelas cukup mudah, kita klik bagian kiri atas garis 3 ini. Klik. Nah, kita klik kelas. Untuk kembali ke daftar kelas yang diikuti. Ya, seperti itu. Terima kasih. Sekian tutorial cara penggunaan Google Classroom untuk siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.